Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu fitur yang ada di Spadawi Maya, yaitu forum diskusi. Pada beberapa kesempatan perkuliahan, kadang kita membutuhkan satu media untuk mahasiswa melakukan diskusi. Baik diskusi itu dilakukan secara berkelompok ataupun diskusi yang dilakukan seluruh kelas, seluruh mahasiswa dalam kelas, termasuk dosen ikut serta. Tetapi bukan melalui Zoom, ya, melalui fitur yang lain, baik itu dengan chat, dengan ketik dan sebagainya. Nah, selama ini kita menggunakan WhatsApp mungkin ya, untuk melakukan diskusi-diskusi semacam itu. Dan kendalanya pada WhatsApp, ketika sudah banyak mahasiswa yang memberikan pendapat, maka pesan-pesan itu akan tertimbun. Atau kita harus melakukan scroll ke atas untuk membaca yang paling atas, ke bawah, dan sebagainya. Sangat merepotkan sekali. Nah, kita butuh satu cara untuk diskusi dengan chatting, dengan menulis atau mengetik, tapi tidak merepotkan seperti di WhatsApp itu, ya, tidak yang chatnya sampai tertimbun. Nah, dan juga pada akhirnya kita berharap bisa melakukan recap atau merangkum keaktifan mahasiswa dalam melakukan diskusi itu dengan mudah. Jadi si A sudah memberikan pendapat berapa kali, si B berapa kali, dan sebagainya. Nah, forum diskusi ini yang ada di Spada ternyata dapat menjadi salah satu fitur yang kita gunakan untuk diskusi. Diskusi kelas, diskusi kelompok ya, yang lebih kecil, dengan chat yang tidak tertimbun, dan yang paling penting, dapat merangkum keaktifan diskusi dengan otomatis. Nah, seperti apa forum diskusi, bagaimana cara membuatnya, bagaimana membuat rangkuman aktivitas dengan otomatis, kita akan lihat caranya. Untuk membuat forum diskusi, pertama kita perlu menghidupkan mode ubah. Atau jika menggunakan bahasa Inggris, turn editing on. Setelah itu, kita add an activity dan kita pilih forum. Kemudian klik add. Kemudian di sini kita bisa ketikkan forum diskusi. Setelah itu kita save dan forum diskusinya sudah terbentuk. Jadi sesederhana itu saja untuk membentuk sebuah forum diskusi. Kita akan lihat ke dalam forum diskusi ini. Kita klik. Nah, di dalam forum ini kita perlu menambahkan topik baru untuk didiskusikan, atau topik baru tempat mahasiswa melakukan diskusi. Caranya, kita klik add a new discussion topic, kemudian kita tulis subjeknya apa dan pesannya apa. Misal ini adalah diskusi atas presentasi kelas, presentasi kelompok ya. Bisa kita tuliskan nama kelompoknya di sini. Misalnya kelompok 1. Nah, pesannya ini wajib kita isi. Misalnya juga silahkan bertanya. Boleh. Atau ketika dosen ingin melempar sebuah pertanyaan untuk memancing diskusi, kita bisa masukkan pertanyaan itu di sini. Ya, mungkin subjeknya kita tulis diskusi minggu 1. Kemudian kita masukkan pertanyaan di sini. Nah, setelah itu kita post to forum. Nah,
tidak hanya dosen yang bisa melakukan add a new topic ini, mahasiswa pun bisa melakukannya. Sehingga kita bisa minta kepada mahasiswa untuk membuat a new topic di forum diskusi. Misalnya setelah satu kelompok presentasi, kemudian kita perintahkan tolong kelompok yang presentasi membuat a new topic ya di forum diskusi. Dan yang lain silakan bertanya pada forum diskusi pada topik yang sudah dibuat oleh kelompok yang presentasi. Bisa. Jadi tidak hanya dosen, mahasiswa pun bisa membuat topik baru. Nah, untuk membuat topik baru kita akhiri dengan post to forum. Nah, seperti ini. Mahasiswa akan melihat tampilan seperti yang saat ini. Jika ada lebih dari satu diskusi, maka akan ada di bawahnya. Ya. Kita lihat contoh yang sudah ada. Ini adalah salah satu kelas yang sudah menerapkan forum diskusi. Kita coba lihat ke dalam. Nah, terlihat di sini ada banyak sekali diskusi yang sudah dilakukan. Ya, ada banyak topik. Ya, ada topik minggu ke-6 mengenai tipe pelepasan. Ada topik lagi minggu ke-6 mengenai pemanfaatan alelopati dan sebagainya. Atau ada juga diskusi yang dibuat oleh kelompok-kelompok yang presentasi. Misalnya ini grup 4. Dia membuat satu topik dan kemudian jika kita buka di dalamnya teman-temannya mulai bertanya. Nah, ini adalah tampilan di dalam forum diskusi. Ini jelas lebih mudah daripada kita menggunakan WhatsApp. Ya, di sini terlihat siapa yang bertanya, kemudian pertanyaan-pertanyaan itu sudah dapat jawaban atau belum. Kita bisa lihat dari sini. Terlihat bahwa hampir semua pertanyaan sudah dijawab dan seterusnya. Nah, apabila kita ingin menjawab atau merespon, kita bisa memilih, misalnya kita ingin merespon pertanyaan yang pertama ini, kita bisa lakukan dengan klik reply di sini. Atau yang kita tanggapi adalah jawabannya, ya kita bisa klik reply di sini. Dan seterusnya. Ini jelas sekali lagi lebih mudah dilihat daripada menggunakan WhatsApp. Nah, sekarang kita masuk kepada bagaimana sih cara mendownload rangkuman aktivitas mahasiswa dalam diskusi. Sebetulnya misalnya mahasiswa atas nama Rizky ini sudah melakukan sudah memberikan pendapat berapa kali ya selama diskusi. Caranya kita masuk ke forum diskusinya. Kemudian di sini ada logo gear. Kita klik dan kita klik summary report. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah muncul rangkuman aktivitas dari setiap mahasiswa, termasuk dosen yang mengajar di kelas tersebut. Ya. Di sini ada nama, kemudian jumlah diskusi yang di-post. Kalau saya akan lebih cenderung untuk menghitung jumlah post atau jumlah tanggapan yang dikirim oleh setiap mahasiswa ini. Selain itu juga ada macam-macam ya. Ini jumlah lampiran. Sepertinya ini akan jarang digunakan. Ini jumlah view. Jumlah view itu artinya jumlah mahasiswa tersebut melihat forum diskusi. Ya, mungkin hanya melihat, tidak merespon. Sehingga saya tidak gunakan ini untuk menghitung keaktifan. Jumlah huruf yang terhitung. Jadi atas nama mahasiswa ini memang mempost 10 kali tanggapan atau pendapat. Nah, total huruf yang ada dari 10 pendapat mahasiswa tersebut adalah sebanyak 500 kata. Ya, apakah ini akan menjadi bagian dari keaktivitasan? Silahkan. Tapi kalau saya cenderung menggunakan number of reply post ini saja. Jadi ini artinya adalah mahasiswa atas nama Asila ini sudah memberikan pendapat sebanyak 10 kali. Nah, bagaimana cara merubah ini menjadi bentuk Excel? Ya, caranya kita lihat ke bawah, kemudian kita klik di sini, kita pilih Excel, kemudian kita klik download. Maka rangkuman aktivitas mahasiswa tadi
sudah terdownload dalam bentuk Excel. Dan Excel ini, data ini adalah data diskusi sejak mulainya forum diskusi ini. Jadi apabila forum diskusi ini sudah ada sejak pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir, lalu kita download summary report-nya, maka itu adalah jumlah keaktifan mahasiswa sejak minggu pertama diskusi hingga minggu akhir. Atau jika kita berkehendak untuk menghitung keaktifannya saja di minggu-minggu tertentu, misal hanya minggu ini saja, maka kita bisa setting dulu di sini tanggalnya. Kita klik date, kemudian kita klik enable, kedua-duanya. Kita ingin di minggu keberapa, masukkan saja rentang tanggalnya. Misalnya dari tanggal 20 hingga tanggal 26 misalnya. Kemudian kita klik save. Nanti rangkuman ini akan berubah. Setelah itu baru di-download gitu. Nah, sekarang mari kita lihat seperti apa hasil Excel yang di-download atas summary report ini. Nah, ini adalah hasilnya. Yang tadi kita akan gunakan adalah yang kolom C, yaitu number of replies posts ini. Sehingga saya cenderung untuk menghapus yang lain dengan cara kita blok dari atas begini, kemudian klik kanan di bagian atas, dan kita klik delete. Begitu juga untuk kolom B, mengenai jumlah discussion post. Ini apa sih sebetulnya number of discussion post itu lebih ke jumlah topik yang pernah dipost oleh yang bersangkutan gitu. Misalnya di sini ada 10 post yang saya kirim, artinya ada 10 topik diskusi yang saya kirim di kelas gitu. Saya cenderung untuk juga tidak menggunakan ini, jadi kita klik kanan dan delete. Nah, ini adalah keaktifan mahasiswa selama 1 semester. Artinya dari mulai forum diskusi hingga minggu ini. Ya, untuk mengirim ini ke mahasiswa, saya memilih untuk menghapus nama-nama data yang ada dosennya. Nah, setelah itu mengganti kolom B ini dengan keaktifan. Nah, sebelum mengirim, agar terlihat lebih atraktif begitu, saya akan memberikan sedikit sentuhan gitu ya pada kolom B dengan cara saya blok kolom B ini. Kemudian klik conditional formatting. Jika menggunakan Excel itu juga ada namanya conditional formatting, tapi mungkin letaknya akan sedikit bergeser, tidak seperti kalau menggunakan WPS Office seperti ini. Tapi ada di Excel juga ada namanya conditional formatting. Di blok, kemudian diklik, kemudian pilih yang data bar. Ya, cara yang sama juga berlaku untuk Excel. Kemudian saya lebih suka memilih solid fill yang warna kuning, ya, atau boleh juga warna biru, warna merah, terserah. Nah, di sini akan tampil bar chart yang menunjukkan keaktifan seorang mahasiswa dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Untuk yang punya angka tinggi, maka barnya penuh seperti ini ya. Sedangkan yang angkanya tidak tinggi, cenderung sedikit. Nah, bagaimana cara mengirim ini ke mahasiswa? Caranya sederhana, ini hanya perlu diblok seluruhnya. Kemudian kita klik kanan, copy, lalu silakan buka WhatsApp grupnya, kemudian nanti di sana klik kanan, kemudian paste. Maka ini akan menjadi gambar foto untuk dikirim ke grup. Jadi akan jadi foto yang dikirim ke grup begitu. Nah, pengalaman yang pernah saya lakukan ternyata mempost keaktifan report keaktifan ini setiap minggu itu membuat mahasiswa menjadi lebih bersemangat untuk ikut serta dalam diskusi. Jadi keaktifannya menjadi meningkat sebab mereka merasa
tidak ingin tertinggal, atau mungkin mereka juga melihat antara dirinya hari ini dengan hari yang kemarin, ingin menjadi selalu lebih baik. Jika kemarin sudah post 10, maka hari ini saya ingin post lagi untuk ditambah dan sebagainya. Apapun itu alasannya, yang saya lihat teman-teman mahasiswa sangat lebih bersemangat ketika mereka diberikan hasil ini. Demikian sedikit seputar forum diskusi di Spada. Semoga bisa jadi pilihan untuk kita dalam melakukan diskusi di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.